هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
Allahumma arhamna bil Quran. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat bertangkikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ayat ke-55 Allah berfirman, fala tu'jibka, maka janganlah kamu takjub amwaluhum, terhadap harta mereka, wala, dan tidak pula juga auladuhum, kepada anak-anak mereka. Innama yuridullahu, karena sesungguhnya maksud Allah adalah liyu'adzibahum, untuk menyiksa mereka, biha, dengan hartanya dan dengan anak-anaknya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Kita kenal istilah namanya istidraj, fase di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seorang hamba itu bergelimang dengan harta, tapi ternyata tidak satu pun harta itu menyelamatkan dirinya. Kalau dalam Al-Quran, mereka memandang harta itu menyelamatkan mereka, padahal tidak. Quran surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ayat berikutnya, yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu, mereka mengira, annama lahu, bahwasanya anna ma lahu, bahwasanya hartanya dia, akhlada, yang akan membuatnya kekal, yang akan membuatnya tetap berjaya, yang akan membuatnya tetap baik, yang akan membuatnya tetap menang, dan seterusnya. Padahal ternyata tidak. Allah menghendaki siapa yang Allah mau kehendaki, Allah memberi kepada siapa yang mau Allah beri. Dan hadirin, mengulangi beberapa bahasan di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu, gimana sih cara kita tahu harta kita berkah atau tidak? Jawabannya sederhana. Mengetahui bahwa harta yang kita miliki saat ini adalah berkah atau tidak, caranya coba lihat apakah harta itu mendekatkan kita kepada Allah. Kalau iya, maka harta itu barokah. Kalau tidak, maka harta itu boleh jadi kurang barokah. Atau istidraj, kalau justru harta yang dimiliki malah membuat kita makin jauh dari Allah, membuat kita makin tak tentu arah dalam hidup, istidraj. Makanya Allah berfirman, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan membuat kalian terkagum, terpesona atas harta yang mereka punya dan atas anak-anak yang mereka miliki. Hidup bahagianya kemarin standarnya ada di diri kita sendiri. Bahagia atau tidak bahagianya hidup kita, ya tergantung diri kita. Kalau kita bisa menikmati setiap episode yang Allah berikan, pasti bahagia. Juga ini sebagian ulama memberi tahu juga, sesungguhnya Allah menginginkan azab atas mereka, atas harta dan anak-anak yang Allah karuniakan kepada mereka. Di dunia dapat azab, di akhirat lebih-lebih lagi. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan kelak mereka pasti akan mati pada akhirnya, dan mereka adalah orang-orang yang kuffar, mati dalam keadaan kuffar, tidak beriman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan waktu boleh kita melihat, sudah melihat dari sudut pandang dunia ini memang watazhaqa anfusuhum, mau gak mau dunia ini akan ditinggalkan jemaah. Sekuat apapun, sehebat apapun, sedikdaya apapun, seberkuasa apapun, pada akhirnya dunia ini ditinggalkan. Pada akhirnya kita kelak akan mati. Tapi mati dalam keadaan apa? Itu kan yang pelan-pelan kita sedang mau upayakan. Mudah-mudahan matinya mati muslim.
Sebagaimana Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Mati muslim ini loh yang lagi diupayakan. Nggak ada jaminan satupun di antara kita yang mati tetap dalam keadaan beriman, tapi kita bisa berupaya menjaga keistiqomahan agar kita mati tetap dalam keadaan beriman. Nggak ada yang jamin kita mati tetap muslim tuh, nggak ada. Cuma apakah jamaah yakin sampai nanti jamaah wafat tetap akan seistiqomah hari ini? Belum tentu. Akan ada aja fase-fase di mana kita diuji dengan futur, rasa malas. Nah, justru di sini saat kita sadar kita pasti akan kembali, kita berusaha untuk semakin memperbaiki diri hingga semakin siap menghadap ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Mereka bersumpah orang-orang munafik itu dengan nama Allah, sungguh mereka termasuk golongan kalian. Wa ma hum minkum, padahal mereka bukanlah golongan kalian. Walakinnahum qaumun yafraqun, tetapi mereka adalah kaum yafraqun yang berbeda dengan kalian. Yafraqun itu kalau di sini kaum yang sangat takut. Tapi kalau farik itu artinya pembeda. Akar katanya itu farikun, beda. Yafraqun, ini kaum yang berbeda. Dia ngaku-ngaku seperti kalian padahal beda. Nggak sama, beda. Begitu hadirin. Ditambah lagi kalimat di ayat ini juga, wahum yafraqun, dan mereka adalah orang yang berbeda dengan kalian. Itu maksudnya juga mereka tuh munafik, bukan orang-orang beriman. Wahum yafraqun, mereka munafik, bukan orang beriman. Ayat 57, law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilaihi wahum yajma'un. Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi ke sana dengan secepat-cepatnya. Yang diungkapkan oleh Al-Imam Mujahid Qatadah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, maksudnya adalah niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya. Maksudnya mereka pergi dengan buru-buru meninggalkan kalian, sebab pergaulan mereka dengan kalian pun dengan keterpaksaan, bukan mereka bergaul atas dasar kecintaan. Sebenarnya mereka sangat tidak ingin bergaul dengan kalian orang beriman, akan tetapi mereka senantiasa berada dalam kebimbangan, kesedihan, kegelisahan saat bergaul dengan kalian, sebab Islam dan kaum muslimin senantiasa berada dalam kemuliaan, senantiasa berada di atas kemenangan, ketinggian, kehormatan. Setiap kali kaum muslimin memperoleh kegembiraan, mereka senang, mereka tidak senang. Mereka sangat tidak ingin berbaur dengan kaum mukminin, dan mereka tidak senang dengan kemenangan, kemuliaan, ketinggian, kehormatan yang kaum muslimin dapatkan. Jadi hadirin, tidaklah orang-orang yang munafik bergaul kecuali mereka bergaul dalam keterpaksaan. Dan kalaulah kaum muslimin mendapat kejayaan, kemenangan, kemuliaan, kehormatan, mereka tidak senang. Persis kayak kemarin. Masih ingat di ayat yang kemarin? Ayat ke-50 At-Taubah, ya tusibka hasanatu tasuhum. Kalau kalian dapat hasanah, kebaikan, tasuhum, mereka bersedih hati. Tapi kalau kita tertimpa musibah, mereka senang bukan main. Sama kayak di Ali Imran 120, in tamsaska hasanah tasuhum. Kalau kita dapat kebaikan, mereka sedih. Kalau kita sedih, mereka senang. Ciri-ciri orang munafik salah satunya demikian. 4S, susah melihat orang senang, senangnya melihat orang susah. Ayat 58,
Iya. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idza hum yaskhatun. Dan ciri-ciri munafik berikutnya, di antara mereka ada yang sering mencelamu fis sadaqat, dalam sedekah, pembagian zakat, dan apapun harta yang kamu dermakan. Mencela. Ciri-ciri munafik berikutnya itu suka nyinyirin orang yang bersedekah. Makanya kemarin jemaah Al-Baqarah 271-274 yang salah satu ayatnya berbunyi in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau sedekah terang-terangan boleh, sedekah sembunyi-sembunyi boleh. Yang enggak boleh siapa? Terang-terangan tidak sedekah. Dan yang termasuk munafik itu adalah nyinyirin orang yang sedekah. Wa minhum, dan sebagian mereka, man, ada orang-orang yang yalmizuka fis sadaqat, suka mencelamu dalam sedekah-sedekahmu yang kamu dermakan. Bayangin jawab, ini orang udah gak sedekah, mencela orang yang sedekah. Kan kalau kita belum sedekah, ya setidaknya kita berdoa dalam hati, ya Allah mudah-mudahan satu saat saya bisa sedekah, kan gitu ya harusnya. Tapi ini mah enggak, hadirin. Udah gak sedekah, nyinyirin yang tidak sedekah, kan sayang sekali. Eman banget, hadirin. Dan mereka termasuk golongan orang-orang yang terkena sifat nifaq, kemunafikan. Dan ciri berikutnya orang munafik itu fa'in u'tu minha radu. Nah, kalau mereka dapat bagian dari sedekah, radu, mereka senang. Ciri yang berikutnya wa illam yu'tau, tapi kalau mereka tidak dapat bagian minha, daripada sedekah-sedekahnya, yaskhatun, mereka marah. Gak jelas nih orang munafik. Ada orang sedekah dicela, dibully. Yang gak sedekah ya tetap dituduh orang pelit. Gimana nih? Kacau nih orang munafik. Semoga kita terhindar dari sifat kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Ditambah lagi, kalau mereka dapat bagian, mereka senang, rodu. Tapi kalau mereka nggak dapat bagian, mereka yaskhatun, jengkel, marah, kesel, mangkel. Sebagian ulama juga memberi ini atas sifat-sifat yang dulu mereka dapati di orang-orang yang munafik. Di antaranya mereka persis seperti yang ada di ayat ini. Ridho ketika diberi, marah ketika tidak diberi. Tentang firman-Nya, ketika di antara kalian ada yang berzakat lalu mereka mencelamu atas distribusi zakatmu, Al-Imam Qatadah berkata, tentang ayat ini telah sampai kepada kami sebuah riwayat seorang Arab Badui pedalaman yang baru menikahi wanita Badui datang kepada Rasulullah SAW sementara beliau sedang membagikan emas dan perak. Lalu ia berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, demi Allah, jika benar-benar Allah telah menyuruhmu berbuat adil, berarti engkau tidak berbuat adil apabila pembagiannya seperti ini. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, wailak faman dzalladzi ya'diluka 'alaika ba'di. Celaka kamu, celaka kamu. Siapa lagi yang bisa berlaku adil kecuali saya? Siapa lagi yang akan berlaku adil kepadamu selain aku? Dia menuduh Rasulullah SAW tidak berlaku adil. Dia nuduh Rasulullah nggak adil. Wailak, celaka kamu. Bagaimana bisa kamu menuduh Rasulullah SAW berlaku tidak adil, padahal tidak ada yang membagi kepadamu dengan seadil-adilnya selain Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasul bersabda, ihdharu hadza wa ashbahahu fa inna fi ummati ashbaha hadza.
yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum fa idza kharaju faqtuluhum thumma idza kharaju faqtuluhum thumma idza kharaju faqtuluhum. Berhati-hatilah kalian terhadap orang yang seperti ini dan orang-orang yang semisal dia seperti ini, sebab di tengah-tengah umatku akan ada orang yang semisal dengannya. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Jika mereka keluar dari ketaatan kepada pemimpin, maka perangi mereka. Kemudian jika mereka keluar dari ketaatan kepada pemimpin, perangi mereka. Kemudian jikalau mereka keluar dari ketaatannya kepada syariat dan pemimpin, perangi mereka. Ini kata Nabi SAW dalam hadis dan sanad yang sahih ketika berbicara tentang Nabi dituduh orang yang tidak adil, padahal Nabi orang yang paling adil. Begitu hadirin. Walladzi nafsi biyadihi ma u'tikum syai'a wa la amna'ukumuh innama ana khazin. Demi Allah, maksudnya demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, tidaklah aku memberi sesuatu kepada kalian, tidak pula aku menahan dari kalian, melainkan aku hanyalah seorang pembagi dan pemberi yang sesungguhnya adalah Allah. Ini bagus nih konsepnya Rasulullah. Ini sekelas Rasulullah bersabda begini jemaah, ma'u'tikum syai'a, aku tuh tidak memberi kepada kalian sedikit pun, syai'a, sedikit pun aku gak ngasih sama kalian. Itu kata Nabi, wala amna'ukumu, dan aku pun juga tidak menahan atas pemberian kepada kalian. Innama ana khazin, aku hanyalah seorang khazin, bendaharawan yang pemberi sesungguhnya itu adalah Allah. Sekelas Rasulullah, apalagi kita jemaah. Anak, kalau aku papa nggak ngasih kamu nggak bisa jajan loh ya. Enggak. Yang ngasih rezeki anak kita itu Allah, kita cuma wasilah. Jangan merasa anak kita itu rezekinya dijamin oleh kita, keliru jemaah. Anak kita itu rezekinya dijamin Allah yang nanti memberi rezeki pada mereka. Kita mati tak meninggalkan harta warisan sedikit pun, anak kita nggak kita tinggalkan serupiah pun, yang menjamin rezekinya tetap Allah. Jangan khawatir. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, ma'u'tikum syai'a, aku tidak memberikan apapun atas kalian. Wala amna'ukumuh, dan aku tidak menahan sesuatu pun dari kalian. Innama ana khazin, aku cuma bendahara. Aku cuma bendahara, pemberi kalian, pemberi rezeki kepada kalian, dan pemberi semua kenikmatan kepada kalian itu adalah Allah. Sekelas Rasulullah, ini kan tauhid yang hebat hadirin. Sekelas Rasulullah aja bilangnya kayak gitu. Saya ini cuma wasilah, perantara, pemberi rezeki yang sesungguhnya adalah Allah. Innahu yakhruju min dhi'di hadza qaumun yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah fa aynama laqitumuhum faqtuluhum fa innahum syarru qatla tahta adimis sama. Akan muncul dari keturunan orang ini, kata Nabi, yang tadi nih, yang orang yang menghina Nabi bilang tidak adil. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, akan muncul dari keturunan orang ini sekumpulan manusia di mana salah seorang di antara kalian memandang rendah solatnya dibandingkan dengan solat mereka. Artinya sebagian kita tuh memandang, solat kita tuh biasa banget ya, ini mereka nih sholatnya luar biasa. Juga sebagian memandang rendah puasanya dibanding puasa keturunan mereka, padahal mereka telah keluar jauh dari agama ini sebagaimana meluncur jauhnya anak panah dari busurnya Allah.
yamrukuna minad din. Orang nggak sadar telah melempar dirinya jauh dari agama. Muruqas sahmi minar ramiyah, sejauh anak panah itu melesat dari busurnya. Mereka nggak sadar mereka sudah terlempar dari kebaikan sejauh anak panah terlempar dari busurnya. Jauh sekali nih melencengnya. Dimanapun kalian menemui mereka, perangilah mereka, karena mereka adalah seburuk-buruk manusia yang ada di bawah langit. Kata Nabi SAW. Takjub sama puasanya, takjub sama sholatnya, takjub sama bacaan Qurannya. Tapi ternyata mereka orang yang paling diwanti-wanti oleh Nabi, ya orang yang keluar jauh dari agama seperti anak panah yang melesat jauh dari busurnya. Dan hadirin ayat berikutnya, ayat ke-60 59. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh, dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, qalu hasbunallah, mereka berkata cukuplah Allah bagi kami, sayu'tinallah, maka Allah akan memberikan kepada kami min fadli, dari karunia-karunianya, wa rasuluhu, dan rasul-rasulnya juga memberikan kepada kami, inna ilallahi raghibun, dan hanya kepada Allah sajalah kami berharap. Perkataan ini template perkataannya siapa? Orang yang beriman. Orang beriman itu ridho atas apa yang Allah berikan, ridho atas ketetapan yang Rasul tetapkan, dan mereka sering mengatakan hasbunallah. Itu ciri orang beriman. Yang pertama, ridho kepada yang Allah takdirkan. Yang kedua, ridho pada apa yang Rasul tetapkan. Yang ketiga, sering mengucapkan hasbunallah, sayu'tinallahu min fadlih. Dan yang keempat, mereka sering mengucapkan semua ini adalah min fadli, atas dasar karunia dari Allah. Mereka enggak mengklaim itu milik mereka, tapi mereka mengembalikan semua kepada Allah. Orang beriman selalu punya 4 pondasi dasar tadi. Dan yang kelima, tambahan, diulangi. Yang pertama, ridho kepada apa yang Allah takdirkan. Yang kedua, ridho kepada yang Rasul tetapkan. Yang ketiga, ucapan mereka hasbunallah. Yang keempat, mereka adalah orang yang kalau mendapat nikmat mengembalikan semuanya kepada Allah. Dia bilang min fadli, ini karunia dari Allah. Yang kelima, inna ilallahi raghibun, mereka sangat yakin mereka akan kembali kepada Allah, dan Allah sebaik-baik tempat berharap. Orang beriman ridho kepada yang Allah takdirkan, ridho kepada yang Rasul tetapkan. Hasbunallah itu ucapan mereka, min fadli itu adalah juga ucapan mereka ketika dapat nikmat. Ini semua karunia Allah. Yang kelima, mereka hanya berharap kepada Allah karena mereka tahu mereka kembali kepada Allah. Ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu, kalau dalam hal ini zakat yang dimaksudkan kata para ulama. Sesungguhnya zakat itu, ini teman-teman yang dirahmati Allah yang di rumah, selamat datang yang baru bergabung di TikTok, YouTube, Instagram, perhatikan baik-baik, ini bab tentang zakat. Bolehkah kita memberi zakat kepada orang sembarangan? Jawabannya, zakat sudah Allah tetapkan ketentuannya dalam ayat 60 surah At-Taubah. Kepada siapa peruntukan harta zakat? Kepada 8 golongan. Yuk kita cermati satu-satu. Nomor 1, lil fuqara, untuk orang
fakir. Nomor 2, wal masakin, untuk orang miskin. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha, untuk amil zakat. Yang keempat, wal muallafati qulubuhum, untuk para muallaf. Yang kelima, wa firriqab, untuk memerdekakan budak. Yang keenam, wal gharimin, untuk memerdekakan orang yang sedang terlilit hutang. Yang ketujuh, wa fi sabilillah, untuk fi sabilillah. Yang kedelapan, wa banis sabil, untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Diulangi, zakat hanya boleh diterima peruntukan zakatnya kepada 8 golongan. Nomor 1, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil zakat. Yang keempat, mu'allaf. Yang kelima, memerdekakan budak. Yang keenam, terlilit hutang. Yang ketujuh, fisabilillah. Yang kedelapan, wabnis sabil atau ibnus sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Faridatan minallah, pahami baik-baik oleh kalian bahwa ini kewajiban bagi kalian. Jadi zakat itu hukumnya wajib setelah melampaui haul dan nisab. Nisab itu batas zakat. Haul itu kepemilikan penuh harta yang sudah masuk zakat selama 1 tahun penuh. Wajib hukumnya. Kita nggak zakat dosa atau enggak? Jawabannya dosa besar pihak yang tidak menunaikan zakat. Wajib bagi kita berzakat. Wallahu alimun hakim, Allah sungguh sangat mengetahui dan Allah sungguh sangat maha bijaksana. Hal ini menjadi pengingat bagi manusia bahwa tentang wajibnya zakat, wajib juga bagi mereka menghitung harta yang mereka miliki untuk mereka zakati. Kaum fakir, siapa kaum fakir? La tahillu sadaqah li ghaniyyin wala li dhilli mirratin sawiyyin. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang orang-orang fakir, Nabi menganjurkan untuk hendaknya juga termasuk di antara bagian kita menzakati kepada mereka kaum yang fakir. Orang miskin juga sama. Zakat kita kepada orang yang miskin. Para pengurusnya boleh mengambil zakat? Jawabannya diperbolehkan, sebagaimana beliau bersabda di antaranya adalah diperkenankan yang tadi, ayat yang tadi, wal amilina 'alaiha, amil zakat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada batasan secara terperinci? Berapa jumlahnya? Sebagian para ulama tafsir ada yang memberikan ketetapan berdasarkan beberapa referensi yang 1/8 atau 1/8 itu berarti kurang lebih berapa jemaah? 12,5% ya. Kurang lebih sekitar segituan jemaah. Kalau ketentuan Basnas, kalau tidak keliru bisa di angka 10 sampai 15% kalau nggak salah. Nanti kami cek lagi coba. Tapi tentang zakat, memang wajibnya kita mengeluarkan zakat dan peruntukannya boleh 8-8-nya dibagi atau pilih salah satu di antara 8 itu, boleh. Saya mau yang mu'alaf, ya udah kasih yang mu'alaf. Saya mau bagi zakat ke yang kurang mampu, fakir miskin, ya udah fakir miskin aja boleh. Saya mau bagi ke 8-8-nya, misalkan ada 8 juta misalkan, maka masing-masing 1 juta kepada 8 golongan tersebut silakan. Atau saya mau memerdekakan orang yang terlilit hutang, gak apa-apa, ya udah bismillah untuk memerdekakan orang yang terlilit hutang. Atau saya mau apa, silakan jemaah. Itu termasuk bagian dari harta yang memang harus dizakati. Terlebih lagi, sekarang bicara nisab. Nisab itu kata Nabi SAW, zakatnya dinar, 20 dinar, itu dizakati setengah dinar. Nisabnya zakat dinar 20 dinar. 20 dinar itu 85 gram emas. 85 gram emas.
Kalau hari ini 1 gramnya 1.100.000 ya kira-kira sekitar 80, mungkin 87 jutaan kira-kira jemaah. Sekitaran itu 87 jutaan itu batas nisab wajibnya zakat. Tapi dimiliki berapa lama? Selama setahun. Setelah kita memiliki 1 tahun lebih, baru kita dikeluarkan zakatnya. Dihitung sejak kita memiliki harta sebanyak itu. Nanti jamaah juga dilihat, kalau jamaah punya aset, asetnya dijual, kok hasil keuntungannya lebih dari batas nisab, maka yang dizakati keuntungannya, tidak plus asetnya. Jemaah punya ruko, rukonya disewakan. Yang dizakati itu bukan harga rukonya yang sekian M, bukan. Yang dizakati itu disewakan ruko ini, misalkan disewakan 100 juta setahun, kan lebih batas ambang nisab. Wajib dia dizakati daripada hal tersebut. Apanya? Hasil sewanya. Kan boleh dizakati nggak? Ya boleh dizakati karena dia sudah mendapati harta tersebut dengan cara yang mudah yang Allah beri taufik dan dia zakati. Sebenarnya zakat mudah, murah. 2,5% dari keseluruhan total yang sudah sampai nisab itu. Kalau 100 juta, 2,5%-nya berapa? 2,5 juta. Itu nggak ada apa-apanya dibanding 97.500.000 yang kita miliki sesudahnya. Tapi yang lebih penting itu, kata Nabi, ini termasuk bagian dari pengertian zakat. Zakat itu zakah sendiri, artinya suci. Jadi zakat itu tujuannya mensucikan hartanya seorang hamba yang Allah sudah karuniakan kepada hamba tersebut. Tujuannya supaya bertambah, sudah suci, bertambah berkah hartanya seorang hamba tersebut. Apakah harus selalu dengan zakat? Tidak. Ada opsi lain, infak, sedekah. Kalau kita yang, sekali lagi jamaah, mohon maaf, kalau kita misalkan hartanya belum sampai nisab zakat, kita nggak punya harta yang sampai nisab zakat, maka sedekah pilihannya, infak pilihannya, dan itu sama membersihkan dan mensucikan harta kita. Nah terus, kalau misalkan gini ya jamaah, orang yang berzakat itu sudah mah keluarin zakat, tahun depan apakah harus mengeluarkan zakat? Kalau tahun depan hartanya masuk nisab dan haul, wajib zakat lagi. Jadi zakat ini bukan seumur hidup sekali. Zakat ini setiap pengulangan tahun di hitungan tahun yang sama. Biasanya biar gampang sih ngitungnya Ramadan. Ramadan ketemu Ramadan keluarin aja. Ya selain zakat fitrah, zakat mal juga dikeluarkan. Kalau misalkan punya rumah, apakah dihitung zakatnya? Tidak. Punya mobil? Tidak. Emas yang dipakai dikenakan? Tidak. Kecuali emas yang disimpan, emas batangan, wajib zakatnya. Wajib zakatnya. Dizakati atasnya. Terus kalau misalkan sudah setahun penuh lagi tadi yang diceritakan, tapi apakah udah ngeluarin zakat tahun lalu, tapi apakah harus mengeluarkan zakat lagi tahun ini? Jawabannya iya kalau sampein haul dan nisab. Misalkan dalam 1 tahun kita sudah mencapai nisab di bulan Ramadan, kok Syawal, Zulqidah atau Zulqa'dah, Zulhijjah, terus kemudian di bulan Zulhijjah kita mau kurban sapi, sehingga uang yang tadinya 88 juta di atas nisab, terus dibelikan sapi yang harganya 30 juta jadi tinggal 50 juta, itu gak masuk wajib zakat. Dia mulai menghitung dari awal lagi, sejak nanti uangnya mencapai nisab lagi, baru dihitung lagi dari awal. Baru dihitung lagi dari awal. Kan tadi turun tuh 50, udah nggak ada kewajiban zakat di tahun itu. Tapi kalau dia mau sedekah, boleh, itu baik banget buat dia. Nanti ternyata di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, alhamdulillah. Jadi di Rabiul Akhir kok uangnya naik lagi. Ketika uangnya naik lagi terus kemudian dia dihitung sejak Rabiul Akhir, ini saya sudah masuk wajib zakat. Berarti nanti mengeluarkannya bukan pada saat bulan Syawal atau Ramadan uangnya sampai nisab, tapi pada saat bulan Rabiul Akhir. Kalau mau enak ya infak sodako aja, jamaah. Infak sodako itu tak terhingga, tak terkira, keluarkan aja. Boleh lebih dari 2,5% nggak? Jawabannya boleh, tapi takaran zakat memang ada takaran kewajibannya 2,5%. Ada nggak sih zakat mal? Sebenarnya ulama tidak ada zakat profesi itu ada nggak sih? Sebenarnya ulama dari dulu tidak pernah membahasakan dengan zakat profesi, dan tidak ada zakat profesi dalam bahasan ulama klasik. Nggak ada zakat profesi. Nah, tapi ulama kekinian berijtihad, diantaranya
zakat profesi dikiaskan dengan zakat pertanian. Yang pertanian dikeluarkan zakatnya setiap kali panen, maka orang yang kerja itu panennya tiap bulan. Panen apa? Gaji bulanan. Maka dizakatilah, disebut dengan zakat profesi. Tapi ada nggak sebenarnya? Jawabannya nggak ada. Apalagi menimbang sekarang jamaah yang dirahmati Allah, apakah itu masuk wajib zakat ataukah belum? Sekarang kita hitung. 20 dinar kata Nabi, satu dinarnya harganya sekitar 4.500.000 kali 4.500.000. Ketemu berapa? 90 juta. Berarti satu tahun nisab haulnya satu tahun nisabnya 90 juta. Sekarang jemaah, 90 juta bagi 12 bulan ketemunya berapa? 7.500.000. Ini nisab, kalaupun kita mau main mengeluarkan tiap bulan ya, nisabnya gaji 7.500.000 bersih dikurangi 3, harus 7.500.000 bersih setelah dikurangi 3. 1 kebutuhan pokok, 2 hutang, 3 membalikin atau mengembalikan barang titipan. Setelah dikurangi ini kok gaji kita tetap di atas 7.500.000, ini baru dikeluarkan. Lah sekarang yang terjadi, gaji baru misalkan 1 juta, udah dipintain zakat, nggak ada jemaah. Mungkin penamaannya infak sodakoh lah, bener namanya. Tapi kalau zakat nggak bisa jemaah. Secara bahasan ulama ya zakat setahun sekali. Secara bahasan ulama setahun sekali. Secara nisab 20 dinar itu tadi 90 juta. Kalau 1 dinarnya 4.500.000, dibagi 12 bulan pun ketemunya 7.500.000. Harusnya angka ini jadi acuan setelah dikurangi 3 tadi. Apa 3-nya? Kebutuhan pokok, makan minum, bayar hutang, sama mengembalikan barang titipan. Kalau ada yang menitipkan barang ke kita, balikin barang titipannya. Setelah dikurangi ini, kita udah bayar nasi, beras, kebutuhan pokok tuh. Kebutuhan pokok itu bahasannya kata para ulama, Imam Syafi'i diantaranya mengatakan barang yang kalau tidak ada itu maka kematian menjadi sebab, kalau nggak ada barang ini pokoknya menyebabkan kematian gitu. Itu namanya kebutuhan pokok. Makan, minum, berarti air dan beras. Udah dikurangin ini udah. Bayar utang udah. Cicilan apa segala macam misalkan punya, bayar. Tambah 1 lagi, barang titipan kembalikan. Kalau sudah masih tersisa di atas 7.500.000, keluarkan. Tapi ini kan kadang-kadang di bawah itu, gaji di bawah itu, tapi tertulis potongan zakat. Tapi tepatnya sih bukan zakat ya jemaah, infak atau sedekah, itu lebih tepatnya. Tapi ala kulli hal nggak apa-apa, kita juga tentu saja ini pendapat para ulama yang kekinian. Itu pun juga ada sebagian yang mengkiaskan dengan tadi zakat profesi itu lahir dari zakat pertanian yang diberikan setiap tahun. Sedangkan kita yang memiliki profesi dikeluarkan setiap kali, zakat pertanian dikeluarkan setiap panen. Maka kita juga setiap kali panen profesi itu adalah ketika gajian tiap bulan. Hanya namanya itu infak dan sedekah. Dan hadirin sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengancam bagi orang yang tidak membayar zakat, ayyakubahullahu ala wajhihi fi nari jahannam, bahwa Allah akan menelungkupkan wajahnya ke dalam api neraka jahannam. Hati-hati sekali jemaah. Kayaknya kalau Allah kasih rezeki, bukan kayaknya lagi, tapi sudah saatnya saat Allah berikan rezeki agak lapang kepada kita, kita aware di jemaah sama harta yang kita punya. Mulai dihitung-hitungin deh. Punya tabungan mas-masan berapa, uang tunai berapa, di rekening berapa. Kalau punya aset, asetnya itu digunakan atau tidak. Kalau asetnya aset diam, nanti terus kemudian asetnya dijual, hasil penjualnya ada lebihnya, mulai dihitung-hitung di jemaah. Dari sekarang mulai dihitung. Perdagangan juga, harta perdagangan, wah ini lama harus dibahas di satu waktu. Perdagangan nanti ada bahasan bab tersendirinya. Orang yang dagang dengan punya akumulasi semua total barang dagangannya mencapai misalnya ratusan juta atau bahkan lebih daripada itu, miliaran, apakah terus nggak wajib zakat bagi dirinya sedangkan dia punya segitu banyak barang dagangan? Tentu ada zakatnya. Pertanian ada zakatnya, terus
peternakan, unta ada bahasan nisab sendiri, kambing bahasan nisab sendiri, sapi bahasan nisab sendiri. Semua ada bahasan nisab yang mudah-mudahan nanti lain kesempatan Ustadz Faisal bisa lebih rinci mencermati atau menjelaskan pada kita supaya kita bisa mencermati apa yang menjadi kewajiban kita. Ustadz Faisal kajiannya setiap Rabu, karburator itu bahasanya tentang fikih, nanti pelan-pelan nyampe kok pada bab zakat. Udah nyampe, udah tinggal praktek jemaah. Udah nyampe mah tinggal praktek. Dan pertanian sama perkebunan sama-sama bercocok tanam. Pertanian perkebunan sama. Dan ini juga ya jemaah, salah satu ilmu yang sekarang tuh mulai harus kita perhatikan lagi tuh bab zakat. Karena zakat itu dari yang kaya untuk yang miskin, bukan dari miskin untuk mengkayakan yang kaya, tapi dari yang kaya miskin. Islam itu keren sekali jemaah, keren sekali syariat-syariatnya, hukumnya, dan semua yang Allah tetapkan tuh yang terbaik, yang terapik, yang terkeren, terdahsyat kalau kita mau mencermati dan kita mau mengamalkannya. Makanya nanti pelan-pelan harta itu dikeluarkan. Nah ini termasuk ya jemaah, nanti kan kita ketemu nih amil tadi bahasannya ada yang mengatakan 1/8, ada yang 10%, ada yang 12,5%, ada yang bahkan lebih daripada itu sampai batas ambangnya 20-an persen. Tapi rata-rata di 1/8. 1/8 itu 1/8 itu kira-kira 12,5%, kurang lebih begitu. Jadi harta yang dikumpulkan boleh baginya mengambil itu untuk mengurusi harta zakat tersebut dan tidak lebih, untuk cara yang masyhur. Jadi kita juga mengambil dengan cara yang baik. Kalau memang ada yang keperluan untuk keperluan transportasi atau keperluan dia menjemput zakatnya dengan kudanya, untanya, atau kalau zaman sekarang tuh motornya, mobilnya, bensin dan segala macamnya diperkenankan dengan yang patut, tapi tidak dengan yang berlebihan dan segala macamnya. Wala'iyadzubillah, wala'iyadzubillahi min dzalik. Terus orang terlilit hutang masuk dalam bagian. Terus orang yang di jalan Allah fi sabilillah. Nah, perbedaan pendapat para ulama fi sabilillah terbagi dua. Fi sabilillah yang pertama ini adalah tentang hanya orang yang jihad di jalan Allah, berperang maksudnya. Cuma berperang. Masuk ke medan pertempuran, zakat itu untuk mereka. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu semua hal yang berkaitan, yang ada kaitan dan urusannya untuk jalan agama Allah masuk dalam kategori fi sabilillah. Makanya hadirin jami dirahmati Allah, melihat hal tersebut, kami kemarin sempat tanya ke Ustadz Ferry, Ustadz Ferry, ini ada zakat, beliau bilangnya fi sabilillah, apakah diperkenankan untuk masjid? Beliau menyampaikan ada beberapa pendapat yang beliau utarakan, itu memang ada dua pendapat. Ada yang nggak boleh untuk masjid karena beliau mengambil yang ini tidak boleh untuk masjid fi sabilillah zakatnya, karena ini berpendapat memang untuk fi sabilillah secara tekstual, fi sabilillah yang dimaksudkan adalah untuk jihad di jalan Allah. Tapi sebagian yang lain beliau juga mendatangkan pendapat yang lain bahwa fi sabilillah adalah semua kegiatan yang berkaitan ada di jalan Allah masuk dalam kategori itu. Untuk syiar agama Allah, memfasilitasi syiar agama Allah dan semua yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka dia diperbolehkan masuk dalam ranah kategori fi sabilillah. Dan hadirin nanti bisa di cross check lagi, di tanya Ustadz Faisal, Ustadz Ferry nanti kalau pas daurah di cross check lagi tentang apa yang disampaikan oleh kami, bahwa demikian memang adanya jemaah fisabilillah yang murni di medan pertempuran, mereka bertempur di medan pertempuran. Yang satu lagi fisabilillah untuk kemaslahatan di jalan Allah. Yang terakhir wabni sabil. Siapa wabni sabil? Orang yang dalam safar. Orang yang dalam safar kok kehabisan bekal, kita memberi bekal sama dia. Ini misalkan contoh ada, ini contoh aja ya jemaah, contoh. Kok ada orang tiba-tiba jenengan dapati di depan rumah jenengan, di depan rumah kita itu beliau kehabisan bensin dan beliau kehabisan bekal. Kita mengeluarkan zakat kepada beliau, memberi bekal tuh boleh. Bahkan nggak usah nunggu zakat ya jemaah. Aduh saya kehabisan bekal ibu, sebentar ya saya hitung zakat saya dulu, ada nggak usah. Kelamannya kalau mau bantu mah bantu aja jemaah, nggak usah nunggu zakat juga. Tapi kalau mau bantu mah bantu aja.
Ayat 61, dan di antara mereka orang-orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad SAW dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah dia mempercayai semua yang baik bagi kamu dan dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman antara kalian, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. Jadi Rasul saja pernah disakiti. Tapi kan kita nggak boleh terus kemudian mempercayai apa yang mereka ungkapkan. Mereka yang menyakiti hati Nabi nggak boleh kita percaya, kecuali kita mengatakan Rasul adalah rahmatan lil alamin, beriman kepada Allah, hanya percaya kepada orang-orang beriman, dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan orang-orang yang menyakiti Rasul akan mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih begitu hadirin.